dari Sydney. Oke, kembali lagi bersama aku. Mudah-mudahan kalian gak bosan lihat aku. Oke, sebenarnya aku mau kerja, cuman karena aku masih punya waktu 20 menit lagi untuk baru berangkat, jadi aku bisa pakai untuk buat video. Well, di video kali ini aku ingin sharing buat teman-teman cara agar kamu bisa sekolah di Australia, atau dokumen apa saja, persyaratan apa saja untuk bisa sekolah di Australia. Karena dengan teman-teman sekolah di Australia, kamu bisa tinggal di Australia, kamu bisa bekerja di Australia, dan kamu juga bisa sekolah di Australia. Jadi bisa dibilang 3 in 1, oke, 3 in 1. Oke, ya, sebelum aku cerita tentang dokumen apa saja agar kamu bisa sekolah, aku ingin sharing sedikit tentang kerja di Australia. Nah, banyak dari teman-teman yang tanya, kenapa sih nggak kerja aja di Australia? Kenapa harus sekolah baru bekerja? Kenapa nggak kerja aja gitu? Atau kenapa nggak visa kerja aja? Kenapa harus visanya sekolah dulu baru bisa bekerja di Australia? Kenapa nggak langsung aja kerja gitu? Oke. Kalau kita bicara sedikit kasar, Australia ini negara yang pintar, bisa dibilang gitu ya. Negara yang pintar. Dia mau orang datang sekolah baru bekerja. Dia nggak mau orang datang bekerja saja. Kenapa? Karena kalau misalnya orang datang bekerja saja, which is dia dapat uang langsung lempar ke negaranya, selesai, kelar. Bisa dibilang gitu. Dia nggak mau hal itu terjadi. Dia mau orang sekolah di Australia, bekerja di Australia, which is kalau dia sekolah udah pasti harus bayar dong. Kalau dia kerja dapat uang yang kita dapat kita balikin lagi bayar uang sekolah, bayar asuransi, bayar sekolah, bayar tempat tinggal, makan minum, everything is go back gitu. Jadi nggak ada yang lempar ke kampung gitu. Kalaupun misalnya kita pendapatan kita di sini banyak gitu kan, paling tidak 70% masuk lagi kembali ke negara Australia. Cuman 30% yang kita lempar ke negara kita. Itulah pintarnya negara Australia. Jadi dia mau orang datang ke sini harus sekolah baru boleh bekerja. Kalaupun memang kamu datang dari kampungmu atau dari negaramu untuk bisa Australia dengan skillmu yang benar-benar memang tidak ada yang bisa di sini gitu. Jadi benar-benar skillmu yang memang teruji dan dia ini skill aku butuh, aku mau ambil. Nah, barulah dia masukkan. Kalau cuman nggak ada skill, cuman abal-abal kita kesini, nggak bisa. Lo harus sekolah baru tinggal, atau nggak lo harus liburan baru bekerja. Kenapa? Dia ada working holiday visa dan juga sekolah visa gitu, atau visa sekolah. Itulah alasannya kenapa selama ini nggak ada visa kerja di Australia seperti negara Hong Kong, Korea, Jepang, Taiwan, USA. Itu kenapa tidak ada di Australia, karena alasannya itu tadi. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Oke, sekarang kita masuk ke sekolah Australia. Nah, untuk bisa di sekolah di Australia, yang pertama kamu harus punya adalah bahasa Inggris. Udah pasti ya. Jadi orang-orang atau anak-anak Indonesia yang ada di Australia, teman-teman aku misalnya, mereka sekolah di Australia, mereka itu udah persiapan dari SD bisa dibilang. Ada yang persiapan dari SMP gitu, ada yang persiapan dari kelas 1 SMA. Itu is too late, walaupun mereka berhasil kesini gitu. Tapi sebagian besar mereka emang udah direncanakan orang tuanya saat dia masih SD, saat dia masih SMP, anak gue mau sekolah di Australia. Jadi dia udah dari kecil tuh udah dilesin tuh bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris memang udah ketanam di otaknya dia. Begitu nyampe di sini dia sekolah, bahasa Inggris adalah hal yang gampang. Walaupun dia tidak mahir, tapi secara dengar orang ngajar, ngelihat buku, otaknya dia udah benar-benar knop gitu, benar-benar udah paham gitu. Beda sama orang yang belajar bahasa Inggris, kayak contohnya aku belajar bahasa Inggris karena mendengar. Kalau dia emang belajar dari awal, begitu nyampe Australia dia sekolah di sini, bukan hal yang terlalu sangat sulit. Karena apa? Karena emang dia udah paham. Jadi apa yang dijelaskan guru, apa yang dijelaskan dosen, dia udah ngerti gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau ingin sekolah, pastiin bahasa Inggrisnya juga harus oke, harus bagus. Kenapa? Kalau kamu nyampe di sini, kamu kan sekolah, kamu kerja, nggak ada lagi waktu untuk belajar bahasa Inggris. Yang ada, kamu harus kerjain tugas, kamu harus bagi waktu untuk bekerja dan juga ngurus diri di sini seperti nyuci baju, mau masak dan lain-lain. Alright. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen atau persyaratannya. Nah, dokumennya tidak mulu-mulu seperti biasa, KTP, kartu keluarga, akte lahir,
ijazah ini bisa ijazah SMA, SMK, atau mungkin D3 di Indonesia, atau mungkin S1 kalau kalian mau ngambil di sini S2-nya gitu. Jadi yang penting kalian punya ijazah. Oke. Terus yang berikutnya surat karangan kalian. Jadi surat karangan ini artinya kayak like ya yang kalian karang gitu, kalian buat apa alasan kenapa kamu memilih Australia sebagai tempat untuk kamu melanjutkan pendidikan atau melanjutkan studi. Nah, kamu harus buat surat ini. Jadi kamu bisa tulis pakai tangan kamu dan dalam bahasa Inggris, oke? Jadi bukan dalam bahasa Indonesia. Oke, contohnya seperti aku memilih Australia sebagai negara tempat aku melanjutkan studi karena aku tahu bahwa di Australia itu adalah negara yang sangat maju dan international student dari berbagai macam negara, which is like kalau aku pergi ke sana aku bisa berbaur dengan orang-orang dari berbagai mancanegara dan aku bisa belajar bersama mereka, dan di sana juga banyak tempat-tempat liburan yang bagus, dan juga di sana aku bisa bekerja untuk mengolah skill aku dan aku bisa belajar berbahasa Inggris karena di sana bahasa sehari-harinya adalah bahasa Inggris. Kira-kira seperti itu. Oke, tapi dalam berbahasa Inggris. Alright. Terus yang berikutnya adalah perlengkapan GTA. Nah, perlengkapan GTA ini seperti kayak surat kepemilikan, seperti tanah kalau kamu punya sertifikatnya. Terus BPKB mobil kalau kamu punya mobil atau motor. Terus cicilan rumah kalau ada. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, itu untuk kamu. Nah, untuk dokumen sponsor orang tua atau mungkin kakak kamu atau adik kamu gitu. Dokumen sponsor ya sama juga seperti tabungan minimal di rekening sponsor harus 300 juta atau sampai 600 juta. Tergantung sekolah yang kalian pilih nanti seperti apa. Jadi tapi paling minim adalah 300 juta sampai 600 juta yang ada dalam rekening. Itu berupa tabungan atau juga berupa deposito. Kalau memang berupa tabungan kalian bisa butuh rekening koran 3 bulan terakhir atau bank statement. Dan kalau deposito surat keterangan dari bank yang keluaran terbaru bahwa uang tabungan depositonya sekian. Nah, kira-kira seperti itu yang dibutuhkan dari sponsor. Sponsor bisa mama, bisa bapak, bisa kakak, atau bisa adik. Oke, nah cara untuk mengaplainya seperti apa? Nah, cara mengaplainya gampang sekali. Kalian tidak harus pergi datang ke Bali kalau misalnya kalian di Jakarta atau kalian di Surabaya. Kalian bisa tinggal browsing di Google, cari agen yang memproses student ke Australia. Di mana-mana ada, di kota mana kota aja, ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di Bali, ada di Medan, ada di Pontianak. Nah, ini di mana-mana ada, di setiap kota ada. Ya bisa dibilang di setiap kota ada, bukan di kabupaten ya. Udah pasti harus di kota, karena di kota ada imigrasi. Jadi udah pasti itu ada. Nah, kalian tinggal cari lewat Google mana yang terdekat, kalian bisa datangin agen tersebut. Nah, kalian bisa tanya langsung di sana juga apa aja persyaratannya kalau misalnya. Tapi rata-rata persyaratannya sama. Jadi kalau kalian yang aku sampaikan tadi kalian udah kumpulkan semua, kalian ke agen udah langsung bisa cek, udah oke, langsung lanjut proses gitu. Jadi, tapi kalau kalian mau mastiin langsung lagi, nah kalian bisa langsung ke sana dulu. Setelah udah mastiin baru kalian bawa apa yang aku sampaikan tadi. Tapi mostly cuma dokumen itu yang dibutuhkan. Alright. Nah, gimana sih cara mastiin agen yang rekomendasi atau agen yang bagus atau tidak? Sebenarnya tidak ada agen yang bagus dan tidak ada. Kecuali kalau memang kamu tanya-tanya orang punya agen tapi nggak ada kantornya. Itu mostly agen yang punya kantor di Indonesia itu adalah agen-agen yang memang sudah punya surat izin yang legal untuk bisa proses visa ke Australia atau visa sekolah. Kalian juga bisa, itulah kenapa saya bilang datangin langsung ke agen biar kalian tahu tuh kantornya gitu. Kecuali kalau misalnya kalian datangin ke mall terus tiba-tiba ketemu di kafe, oh bisa proses agen. Nah, kamu percaya itu aja, nah pasti kena tipu. Tapi kalau misalnya teman-teman datangin, cek di Google, ketemu kantornya dan kalian datangin ke kantornya, kalian kan bisa ngeliat tuh, pasti ada tuh sertifikat bingkai-bingkai. Nah, seperti itulah agen yang legal, udah pasti punya kantor resmi. Jadi kalau udah ada kantor resmi udah pasti legal, dan kalau udah legal udah pasti bisa dipakai untuk bisa masuk ke Australia. Karena nggak mungkin kan orang buka kantor di Indonesia tanpa memproses orang ke Australia atau tanpa legal.
Oke, so pastiin dokumen kalian udah siap, pastiin juga duit udah pasti. Kenapa saya nggak ngomongin mulu-mulu duit? Karena memang duit untuk benar-benar penting untuk kamu bisa datang ke Australia. Karena begitu sampai di sini, kamu bayar berbagai macam. Apalagi pertama kali nyampe di sini tuh kayak nyesek banget karena uang di Indonesia 100.000 kita bisa makan pakai 2 kali, bisa dikatakan begitu, atau 3 kali, bisa atau 4 kali malahan. Kalau di sini 100.000 baru makan 1 kali, itu pun belum kenyang, itu pun baru dapat makan, belum kenyang, belum dapat minum. So pastiin memang dompet adalah hal yang sangat penting untuk bisa datang ke Australia. Terus banyak kan yang bilang, Kak, kalau kita nggak punya uang gimana? Aku sedih sebenarnya gitu, cuman kita nggak boleh give up gitu. Kalau memang kita punya tujuan untuk bisa merantau di negara itu, kita harus komitmen, kita harus fokus gitu, harus optimis, kita harus kuat, kita harus semangat gitu. Kalau memang kita punya tujuan ke negara itu, ya kita atur gimana caranya untuk bisa mendapatkan uang agar bisa datang ke sini. Karena itu dream everyone. Kalau misalnya kalian berhasil datang ke sini dan kalian bekerja, mimpi perjuangan itu akan terbayar setelah kalian capai apa yang kalian inginkan di sini. Oke, so itu dia yang aku bisa share buat teman-teman. Tetap semangat dan salam dari Sydney. Bye bye.